Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4, izinkan kami untuk memulai presentasi pada malam hari ini dengan judul Akuntansi untuk Transaksi Mata Uang Asing Lanjutan. Sebelum kami memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Matilis Andriani Duanona, nomor absen 29, dan rekan saya, Nikadek Listia Dewi, nomor absen 8. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka. Transaksi mata uang asing adalah di mana nilai tukarannya dinyatakan dalam mata uang fungsional dari suatu entitas. Di Indonesia, akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing dan PSK nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs. Yang berikut ketentuan PSK nomor 10 tentang transaksi mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang ditimbulkan ketika suatu perusahaan. Yang pertama, A. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam suatu mata uang asing. B. Meminjam atau utang atau meminjamkan piutang dana yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. C. Menjadi pihak untuk suatu perjanjian dalam fatula asing yang belum terlaksana, atau D. Memperoleh atau melepaskan aset dan menimbulkan atau melunas kewajiban yang didenominasi dalam suatu mata uang asing. Yang berikut transaksi mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadi transaksi. Contoh yang pertama, pada tanggal 24 Februari 2011, PTF melakukan penjualan ekspor dengan nilai US 100.000 KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar 1 US sama dengan 9.000. Jurnal 24 Februari, piutang usaha pada penjualan sebesar 900 juta dari 100.000 kali 9.000 sama dengan 900 juta. Contoh yang kedua, pada tanggal 25 Maret 2011, PTF melakukan impor mesin dari Swedia US 200.000 KTBI yang berlaku pada tanggal tersebut sebesar 1 US sama dengan 9.500. Jurnal 25 Maret, mesin pada utang usaha sebesar 1.900.000.000 dari 200.000 kali 9.500 sama dengan 1.900.000.000. Berikut pelaporan pada tanggal neraca berikut. Pada setiap tanggal neraca, yang pertama A. Pos aktivitas dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca. B. Pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. C. Pos non-moneter yang nilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Dari dua contoh di atas, misalnya KTBI pada tanggal 31 Desember 2011 1 ya sama dengan 9.750. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun adalah 31 Desember, piutang usaha keuntungan atas selisih kurs sebesar 75 juta. Dan kedua, piutang pada tanggal neracakan amount keuntungan atas selisih 975 juta kurang 900 juta sama dengan keuntungan atas selisih kurs sebesar 75 juta. 31 Desember, kerugian atas selisih kurs sebesar 1.950 juta dan amount sebesar 1.900 juta atas kerugian selisih kurs sebesar 50 juta.
PTF Laporan Laba Rugi Parsial untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember, penjualan sebesar 900 juta, keuntungan atas selisih kurs sebesar 25 juta, PTF neraca parsial per 31 Desember 2011, aset lancar pada piutang usaha sebesar 975 juta, aset tetap pada mesin sebesar 1.900.000.000 juta, kewajiban pada utang usaha sebesar 1.950.000.000 juta. Yang berikut pengakuan selisih kurs. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian atau settlement date post moneter yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun, jika timbulnya dan selesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Baik, materi selanjutnya yaitu kontrak forward mata uang dan perjanjian lainnya menjalankan. Yang pertama yaitu kontrak forward mata uang, di mana kontrak forward mata uang adalah perjanjian bilateral antara dua pihak, umumnya antara perusahaan dan bank atau dua perusahaan, untuk membeli atau menjual mata uang asing pada tanggal tertentu di masa depan dengan kurs yang disepakati di awal perjanjian. Karakteristik kontrak forward mata uang yang pertama yaitu ada kustomisasi, yaitu kontrak forward yang tidak diperdagangkan di bursa, sehingga sifatnya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu ada kurs forward, di mana nilai tukar yang disepakati antara kedua pihak pada saat penandatanganan kontrak untuk melakukan transaksi pada tanggal yang disetujui di masa depan. Yang ketiga yaitu ada tanggal penyelesaian, di mana yaitu yang disebut dengan settlement date atau tanggal di mana transaksi sebenarnya akan terjadi, yaitu seringkali disebut sebagai tanggal jatuh tempo. Yang keempat yaitu ada tujuan utama, di mana lindung nilai atau hedging untuk meminimalisir resiko kurs yang mungkin terjadi sebelum pembayaran dilakukan. Yang kedua, yaitu ada perjanjian futures, di mana kontrak futures mirip dengan kontrak forward, tetapi diperdagangkan di bursa. Karena diperdagangkan di bursa, futures memiliki spesifikasi standar seperti jumlah unit, tanggal jatuh tempo, dan lainnya. Kontrak ini biasanya digunakan untuk lindung nilai atau hedging dan spekulasi. Karakteristik futures yaitu ada 3. Yang pertama yaitu diperdagangkan di bursa, sehingga memiliki transparansi harga. Yang kedua yaitu standar kontrak atau unit, atau tanggal jatuh tempo, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada kewajiban margin yang harus dipenuhi untuk setiap kontrak futures. Yang ketiga yaitu ada kontrak opsi mata uang atau currency option. Opsi mata uang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, kepada pembeli untuk membeli atau menjual mata uang asing pada kurs yang telah disepakati sebelum tanggal jatuh tempo. Ada 2 jenis opsi, yaitu call option dan put option. Yang keempat yaitu ada perjanjian swap mata uang atau currency swap, yaitu swap mata uang adalah perjanjian di mana dua pihak menukar sejumlah uang dalam dua mata uang yang berbeda untuk jangka waktu tertentu. Dan pada akhirnya, uang yang ditukar tersebut dikembalikan dengan kurs awal. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu
Transaksi mata uang asing mencakup berbagai jenis transaksi yang terjadi di pasar valuta asing atau forex. Ini bisa berupa spot, yaitu penukaran mata uang dengan penyelesaian langsung, dan swap, pertukaran mata uang untuk jangka waktu tertentu. Transaksi spot melibatkan pembelian dan penjualan mata uang asing dengan penyelesaian segera, biasanya dalam 2 hari kerja. Transaksi swap melibatkan pertukaran mata uang di awal dan pengembalian pada kurs yang disepakati di masa depan. Sering digunakan untuk manajemen risiko suku bunga dan mata uang. Kontrak forward mata uang adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan dengan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya yaitu adalah untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi kurs yang tidak terduga atau hedging. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada pertanyaan, kami siap akan menjawab. Selamat malam.